warga Halmahera Selatan, bertemu lagi dengan saya ini Adeko di podcast Baku Tanya Senyum Sehat. Ya, kali ini tema kita lain lagi, tapi tidak jauh berbeda, tetap berhubungan dengan yang namanya kesehatan. Ya, kali ini narasumber kita adalah dokter spesialis penyakit dalam, dan di depan saya sudah hadir narasumber kita, Dokter Taufik Alting, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Iya, Dok. Puasanya gimana, Dok, hari ini? Alhamdulillah masih lancar. Iya, Sampai masih saat ini. lancar, alhamdulillah. Dok, biar lebih akrab saya mungkin panggil dokter saja ya, Boleh. atau Dok, ya. Boleh, boleh. Atau Dok siapa ini? Biar kelihatan lebih santai gitu. Taufik aja. Dokter Taufik, siap, Dok, siap. Ya, baik, Dok. Kali ini tema kita tentang puasa dan kesehatan. Ya, Dok bisa sampaikan ke kita atau ke masyarakat Halsel bagaimana hubungan puasa dengan kesehatan, Dok? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mungkin saya ingin mengucapkan, karena ini bulan Ramadan, mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang muslim ya. Pas momennya juga ini adalah momen puasa Ramadan. Bagi kita muslim ini adalah suatu kewajiban. Tapi sebenarnya puasa itu di balik suatu kewajiban itu ada bermacam-macam untuk kondisi kesehatan yang penting dalam keadaan puasa ini. Banyak penelitian, mungkin kita puasa ini kan sudah diwajibkan itu dari beribu tahun yang lalu ya, sejak zaman Nabi dulu. Tapi sekitar tahun 2016 baru-baru belakangan ada seorang peneliti dari Jepang, dia mendapatkan hadiah Nobel karena menemukan suatu keutamaan utama dari fungsi tubuh, yang mana di situ ditemukan bahwa saat kita puasa itu lebih dari 8 jam, kan kita puasa ini antara 12, 13 sampai 14 jam ya rata-rata. Beda waktu ya, tapi rata-rata antara 12 sampai 14 jam. Disebutkan dalam penemuan yang ditemukan oleh profesor dari Jepang ini, disebutkan pada tahun 2016 dari hadiah Nobelnya, disebutkan bahwa pada seorang yang melakukan puasa lebih dari 8 jam itu, maka tubuh itu akan melakukan ada aktivitas tertentu dari sel tubuhnya, yaitu ada yang disebut namanya autofagi dan ada nama yang disebut autolisis ya. Autofagi itu artinya pada saat kita tubuh kelaparan, maka sel-sel itu akan memakan sel yang lainnya, jadinya seperti kanibal ya, saling memakan. Intinya jadinya yang muda akan memakan yang tua, jadinya tubuh akan terasa lebih sehat. Kemudian ada namanya autolisis. Autolisis itu artinya sel-sel yang sudah tidak bisa digunakan atau yang sudah jadi sampah itu akan dibuang. Jadi dari dua makna ini aja bisa diketahui. Satu, sel-sel yang sudah tua dibuang. Jadi tubuh akan dalam kondisi lebih muda. Makanya salah satu fungsi puasa untuk kesehatan adalah membuat tubuh itu tampak lebih mudah bekerjanya, tapi bukan secara fisik, karena kita kadang-kadang kalau fisik dilihat dari rambut, dari wajah, tapi kalau secara kerja kan fisik untuk tua itu banyak ya, bisa lihat dari fisik atau dari kerja mekanisme tubuh. Tapi kalau secara mekanisme tubuh dengan puasa itu malah lebih baik ya, karena dia membuang sel-sel yang tua mengganti dengan sel yang baru. Kemudian dengan puasa ini juga dia menghancurkan sel-sel yang tidak perlu, diantaranya kalau misalnya pada pasien-pasien yang seperti mempunyai penyakit yang kronik, utamanya contohnya pada pasien-pasien dengan contoh pasien kanker ya, disebutkan bahwa ada seorang dokter menyebutkan, dokter di daerah Eropa ya, saya kurang tahu lebih tepatnya di mana, dibilang apa cara untuk mengobati penyakit kanker, dia bilang puasa. Kenapa? Karena puasa, karena masalahnya saat kita puasa, kalau kita makan itu kita memberi makan sel kankernya, tapi saat kita puasa sel kankernya itu tidak diberi makan, maka lama-lama menjadi autolisis, hancur sendiri dia. Jadi salah satu keutamaan puasa itu bagi sel kanker bisa menghancurkan sel kanker. Kemudian dari autofagi tadi itu menimbulkan banyak sekali perubahan pada tubuh. Satunya karena kita mengurangi porsi makan, maka terjadi banyak mekanisme yang pada tubuh, terjadi pada jantung, ginjal, pada fungsi hati,
orang-orang yang dengan punya penyakit kronik seperti gula, darah tinggi dan sebagainya. Jadi puasa ini bukan suatu kewajiban kita sebagai muslim bulan Ramadan ini, Iya. tapi puasa ini banyak manfaatnya. Bahkan saat ini banyak dikembangkan oleh para pakar diet. Ada terapi diet tertentu ya, ada namanya fasting intermittent atau yang sekarang banyak yang anak muda lakukan. Jadi puasanya berapa jam, nanti makannya berapa jam. Ada yang sampai 8 jam, ada yang sampai lebih dari 8 jam, ada yang bahkan 24 jam, 36 jam. Jadi manfaat puasa ini bagi tubuh itu banyak sekali. Kita baru tahunya beberapa tahun belakangan. Sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri sudah disuruh ribuan tahun. Jadi kita yang puasa itu ada disebut juga bahwa puasa itu sehat, walaupun itu bukan hadis yang ini ya. Tapi bisa kita ambil maknanya bahwa di dalam keadaan puasa itu tubuh itu dibuat menjadi lebih sehat, karena di dalam keadaan puasa tubuh itu yang dalam 12 bulan dalam 1 tahun itu kan kita paksa bekerja terus, makan, kita paksa kerja. Tapi pada saat 1 bulan ini aja tubuh kita dipaksa untuk beristirahat. Kayak manusia kalau misalnya dipaksa bekerja dalam 24 jam mungkin tubuhnya akan rusak. Tapi apalagi dengan kondisi tubuh, makanya puasa ini kondisi mengistirahatkan tubuh, bukan cuma untuk menahan nafsu, tapi bisa mengistirahatkan tubuh, contohnya usus, ginjal, dan jantung. Jadi fungsinya itu bagi tubuh itu sangat baik. Iya, baik dok, Masya Allah, luar biasa. Ini sangat lengkap ya dok. Ini berarti untuk pengaruh ke tubuh itu ketika seorang berpuasa itu apa saja dok pengaruhnya ke tubuh tuh? Kalau pengaruh ke tubuh, salah satu contohnya untuk pasien-pasien yang utama kalau misalnya puasa itu ada yang disebut namanya fasting state, sama namanya ada fat state ya. Fat state itu artinya saat kita makan. Saat kita makan itu kan makanan utama kita kan mengandung gula ya, glukosa. Glukosa akan meningkat sehingga menghasilkan insulin juga akan meningkat. Sehingga insulin meningkat maka perlu tenaga dari yang lain. Jadinya makanya lemaknya meningkat. Kalau lemak meningkat maka imbasnya akan ke jantung, ke organ-organ yang lain, hipertensi dan segalanya ginjal. Sedangkan pada keadaan kita namanya fasting state atau puasa seperti kita saat ini, kita puasa, apa yang terjadi dari tubuh, maka insulin yang dikeluarkan oleh pankreas itu akan kurang untuk memetabolis dari gula, karena makanan utama kita gula. Dengan adanya pengurangan dari jumlah insulin yang dikeluarkan berkurang dari tubuh, maka tubuh akan mencari sumber tenaga baru. Contohnya itu, maka dicari yang paling cepat itu adalah dari lemak. Makanya orang-orang dengan keadaan puasa itu gulanya akan terkontrol dan biasanya berat badannya akan turun. Kenapa berat badannya turun? Karena masalahnya dia ngambil cadangan tenaga. Cadangan tenaga itu diambil satu dari lemak. Protein itu cadangan untuk otot, tapi kalau untuk tenaga kita pakainya lemak. Cadangan utama gula. Sedangkan pada saat kita puasa, gula itu kan kita batasin, kita makan, kita sahur kan terakhir gula itu paling cepat dipecah. Tapi di dalam tubuh itu beraktifnya itu cuma sebentar. Makanya kita biasanya puasa itu kenapa dianjurkan minum manis, karena masalahnya efek dari gula itu cepat hilang juga. Biasanya habis minum gula sebentar udah ngantuk. Tapi masalahnya ada cadangan tenaga yang lain. Nah, itu yang cadangan tenaga yang lain itu yang kita gunakan selama kita puasa. Fungsinya banyak, untuk untuk menurunkan berat badan, bisa juga untuk kesehatan jantung. Yaitu kita turunkan, kita pakai tenaga cadangan yaitu lemak. Dengan kita gunakan cadangan lemak, maka gulanya akan rendah, lemak kita turun, orang yang punya penyakit jantung kolesterolnya bisa turun. Kemudian orang yang punya penyakit jantung aman untuk jantungnya karena kolesterolnya bisa terkontrol. Masya Allah. Berarti orang-orang dengan berpenyakit misalnya diabetes, hipertensi dan sebagainya tidak berpengaruh kalau misalnya berpuasa ya, atau bagaimana dok? Kalau misalnya sesuai dengan guideline yang dikeluarkan oleh kita kan ada satu guideline yang dikeluarkan oleh Perkeni ya, Persatuan Ahli Endokrin atau ahli bagian gula. Sebenarnya kalau misalnya pasien-pasien dengan diabetes itu kapan boleh berpuasa? Sebenarnya disebutkan bahwa pasien dengan diabetes yang terkontrol yang boleh berpuasa. Tapi kebanyakan kalau kita di rumah sakit Labuha ini lebih dari 90%-nya nggak kekontrol semua. Cuma saya bilang Pak ini nggak boleh puasa, udah pasti nggak mau. Pasti tetap puasa. Jadi
Perkeni juga mengeluarkan adanya namanya penggunaan obat-obatan gula, tapi pada pasien-pasien yang gulanya tidak terkontrol selama bulan Ramadan. Jadi kita ada pengaturan dosis obat minum maupun obat suntik pada pasien-pasien yang dengan diabetes. Karena kayak tadi saya bilang, pada saat kita puasa maka kadar gulanya akan turun. Sedangkan obat kan terus dimasukkan. Iya. Jadi ada kemungkinan resikonya terjadi penurunan kadar gula. Jadi mau nggak mau pasien juga mau menjalankan ibadah wajibnya berpuasa, sedangkan kita sebagai dokter mau melaksanakan tugas kita sebagai dokter. Jadi jalan satu-satunya kita turunkan dosisnya. Jadi selama berpuasa kita atur dosisnya supaya tidak pakai dosis yang seperti biasa, tapi kita turunkan. Untuk darah tinggi kita masih pakai dosisnya sih, karena masalahnya kalau tensi beda sama gula ya. Kalau gula kan ada pengaruh hormon sama makanan, tapi kalau tensi itu pengaruhnya banyak. Bisa dari aliran darah, sumbatan dan yang lain. Jadi biasanya kalau untuk hipertensi kita dosisnya masih tetap sama. Kecuali kalau misalnya jarang yang orang minum obat hipertensi itu sampai menyebabkan hipotensi ya. Yang ada targetnya terkontrol. Tapi kalau orang yang menggunakan obat-obatan gula, banyak yang kalau misalnya dalam keadaan puasa ini banyak yang datang nanti keadaannya hipoglikemi jadinya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien gula maupun hipertensi, kalau misalnya secara aturannya, secara ilmu keilmuan, sebenarnya ada syaratnya dulu ya. Pertama syaratnya itu harus gulanya terkontrol. Yang mana gula terkontrol itu harus dinilai dari evaluasi gula darah puasanya harus di bawah 110, gula darah 2 jamnya harus di bawah 126, gula darah sewaktunya harus di bawah 200, HbA1c harus di bawah 7. Tapi rata-rata kita di Labuha semuanya jelek. HbA1c di atas 7, bahkan ada yang sampai 15, GDP-nya di atas 300. Jadinya semuanya nggak kekontrol. Jadi kita kayak tadi, kita ambil jalan tengahnya dari Perkeni, Persatuan Endokrin Indonesia mengeluarkan ada namanya pengaturan obat-obatan oral maupun injeksi untuk pasien-pasien yang dengan gula itu. Jadi ada dosis yang kita takar selama dia menjalankan ibadah puasa. Jadi nggak pakai dosis yang sesuai dosisnya dia, tapi kita kurangkan karena mencegah terjadinya hipoglikemi. Karena yang kita takutkan pada pasien-pasien dengan gula, komplikasi yang kita takutkan dari gula itu ada dua. Satu, kalau misalnya dia tinggi menjadi ketoasidosis. Yang kedua, kalau dia rendah takutnya hipoglikemi. Antara gula tinggi sama gula rendah, yang paling bahaya gula rendah. Karena gula rendah itu mengakibatkan semua organnya mati. Otak 3 menit tidak dapat gula akan mati, stroke jadinya. Jantung tidak dapat asupan gula dalam waktu 15 menit, otot jantungnya akan iskemik juga. Jadi gula itu penting untuk badan, tapi kalau misalnya keadaan hipoglikemi lebih berat untuk kondisi tubuh. Iya dok, nah ini yang paling ini biasanya banyak warga yang saya juga kena penyakit lambung dok. Nah bagaimana kalau dengan orang-orang yang dengan penyakit lambung dok? Puasanya ya, pada pasien-pasien dengan penyakit lambung ini sebenarnya penyakit lambung ini kalau secara etiologi itu penyebabnya banyak. Tapi yang paling utama kita jabarkan ada salah satunya karena interval waktu ya. Lambung itu ada namanya irama sirkadian. Irama sirkadian itu artinya otomatis dari tubuh. Jika kita makannya tepat waktu, maka tubuh akan mengeluarkan asam lambungnya sesuai dengan keadaan kita makan. Tapi pada saat kita tidak makan yang tepat waktu, maka keadaan tubuh di dalam metabolisme pencernaan itu akan terganggu semuanya. Ya contohnya pada orang lambung. Jadi orang lambung itu bukan disalahkan jenis makanan. Kan ada yang bilang, oh nggak boleh makan sambal, nggak boleh makan ini. Sebenarnya kalau yang nggak boleh makan sambal atau makan ini, kalau misalnya sudah terjadi luka di lambung. Tapi kalau untuk mengobatin lambung, obat yang paling bagus untuk obat lambung itu apa? Puasa. Karena dengan puasa kita menormalisasikan lagi waktunya. Kita kembali ke normal waktunya yang tepat waktu. Jadi sahurnya jam berapa, buka puasanya jam berapa. Cuma kalau misalnya yang sudah terkena lambung, ya bukan yang baru gejala, kan kadang-kadang ada yang baru ada yang baru gejala mungkin asam lambung naik belum sampai terjadi luka. Kalau misalnya yang sudah terjadi luka lambung, disarankan satu, kalau bisa kita ikutin seperti yang disunahkan Nabi ya. Pertama, kalau bisa saat sahur itu diakhirin, jangan terlalu cepat. Jadi habis pulang tarawih langsung sahur, supaya nanti tidurnya plong lewat subuhnya malahan. Jadi kalau bisa itu sahurnya kita itu agak diakhirin.
Jadi kalau bisa sahurnya itu mepet-mepet mau dekat subuh mungkin setengah jam atau apa. Iya. Kemudian yang kedua, bukanya jangan ditahan. Bukanya pas mau buka, waktu berbuka langsung berbuka. Itu salah satu untuk mencegah terjadinya peningkatan asam lambung. Karena kayak tadi saya bilang bahwa asam lambung di dalam tubuh itu jumlahnya meningkat setengah itu sekitar waktu 6 jam. 8 jam itu asam lambung akan meningkat satu lambung. Jadi makanya biasanya jika asam lambungnya udah meningkat 8 jam, pas kita jam ke-12 itu kita masukkan makanan, makanya makanan mudah dicerna. Beda kalau misalnya asam lambungnya meningkat, kita belum makan. Itu yang bikin rasanya perih di dalam lambung, karena itu makannya tidak tepat waktu. Tapi kalau misalnya saat kita puasa ini, produksi lambungnya juga sesuai 6 sampai 8 jam, pas bulan jam ke-12 atau ke-13 kita masukkan makanan akan mudah dicerna. Jadi kemungkinan untuk terkena komplikasi lambungnya minimal. Dan pasien-pasien yang mahnya belum sampai menimbulkan luka itu lebih bagus, karena masalahnya baru menimbulkan kadar asam yang meningkat. Tapi kalau yang udah sampai menyebabkan luka, mungkin tata laksananya ya tetap kayak tadi, minum obatnya tepat waktu, nggak boleh ditinggal. Jadinya sebelum sahur sama setelah buka kita harus minum obat lambungnya. Kemudian kayak tadi yang saya diajarkan Nabi, buka puasa jangan ditunda, buka kalau bisa sahurnya itu diakhirkan, jangan terlalu lama, karena masalah kayak tadi asam lambung itu produksinya 6 sampai 8 jam, 8 jam full. Kalau misalnya kita jadi sampai puasanya jadi sampai 15 jam karena sahurnya kita tadi jam 2 atau jam 1, asam lambungnya udah meningkat. Jadi pas buka itu rasanya begang juga. Jadi cara mekanisme untuk mencegah asam lambungnya naik selama ya seperti itu. Baik dok, berarti orang yang punya asam lambung belum tentu tidak bisa puasa ya. Iya, diatur saja nanti waktu buka sama waktu itunya. Baik dok. Terus dok, bagaimana kalau puasa bagi anak-anak yang bagi anak dan ibu lansia sama ibu hamil dok? Pertama, apakah mereka itu bisa dapat keringanan atau bagaimana itu dok? Kalau misalnya pertama yang saya ingin jelaskan yang ibu hamil ya. Ibu hamil. Kalau ibu hamil sebenarnya ya kalau misalnya sesuai dengan agama sih sebenarnya kalau hamil, kalau misalnya nggak kuat tidak apa-apa ya. Cuma kalau saya jelaskan secara medis, pertama pada saat ibu hamil itu yang pertama kita harus pastikan dulu ibunya dalam keadaan mual muntah nggak, hiperemesis apa enggak, makannya bagus apa enggak. Takutnya nanti pasiennya pas ibu hamil ini dipaksakan dipaksakan puasa, sahur enggak, muntah-muntah sepanjang hari, yang ada takutnya nanti ke janinnya berbahaya. Ke ibunya juga dehidrasi berat. Jadi kita harus lihat dulu kondisi dari ibunya dulu. Jadi sebelum ibu memaksakan untuk puasa dalam keadaan hamil, kita harus pastikan dulu satu, janinnya itu sehat apa enggak. Jadi harus dikonsultasi ke dokter kandungan untuk di USG dulu perkembangannya normal apa enggak. Kemudian yang kedua, kita harus nilai dulu jumlah air ketubannya cukup apa enggak. Kemudian yang ketiga, ada penyakit bawaan enggak ibunya. Misalnya ibunya ada darah tinggi, harus yang minum obat terkontrol. Karena kalau misalnya pada orang-orang dengan darah tinggi aja tanpa kehamilan itu sudah agak was-was, apalagi dengan kondisi hamil dan darah tinggi. Jadinya takutnya jadi komplikasi yang lebih lanjut, preeklamsi dan eklamsi dan selanjutnya. Jadi kita nggak bisa nilai langsung ibu boleh puasa apa enggak, tapi kita lihat latar belakangnya. Pertama kita nilai dulu janinnya sehat apa enggak. Kemudian kita lihat air ketubannya. Yang ketiga, ada penyakit bawaan nggak ibunya, darah tinggi, gula, penyakit ginjal atau yang lain. Kemudian makannya ibu gimana? Kadang-kadang biasanya hamil jadi malas makan atau ada gangguan makan, malah jadi makannya milih-milih jadinya. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi ini sebaiknya tidak puasa, karena akan memperberat bukan untuk ibunya saja tapi untuk janinnya. Seperti contohnya misalnya ibunya muntah dipaksa puasa, kondisinya akhirnya ya kita takutin untuk ibunya bahaya. Kemudian kalau misalnya yang air ketuban ada gangguan pada janin, ibunya harus makan nutrisinya banyak, ibunya mau paksa untuk puasa, takutnya berbahaya untuk janinnya. Ibunya ada darah tinggi, ada penyakit gula, dipaksa puasa juga, sedangkan bayinya berbahaya. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang lain, kita kayak tadi saya kembali, kita nggak bisa paksakan ke orang, karena puasa Ramadan itu suatu kewajiban ya. Mungkin nggak semua yang bisa dapat,
belum tentu tahun depan ada, jadi Iya. semuanya pasti mau melaksanakan. Jadi kita cuma kasih edukasi, pasiennya kondisinya seperti ini, tapi kembali ke pasien kalau mau melaksanakan. Tapi selama ada keluhan harus kontrol ke dokter kandungannya. Baik. Kalau untuk lansia Ya, lansia. kayak tadi, selama lansia ini tidak ada penyakit metabolik yang lain, misalnya gula, darah tinggi, jantung, sanggup makan, daya tahan tubuhnya bagus, tidak ada masalah, boleh puasa. Anak kecil juga sama seperti itu ya. Iya. Cuma anak kecil ya mungkin kalau dari yang kecil bisa dilatih, nggak langsung yang puasa langsung full, boleh yang setengah hari dulu. Jadi sih nggak ada masalah. Iya. Yang kita khawatirkan cuma yang ibu hamil aja. Iya, baik Dok. Kalau anak-anak itu harus bisa berpuasa di umur berapa, Dok? Sebenarnya kalau sudah akil balik harus ini ya, sudah Iya. mulai harus puasa ya. Tapi sebelum Baik. dia akil balik mungkin kalau orang tuanya sudah mulai bisa latih puasa setengah hari. Habis itu kalau misal puasa setengah hari ya dikasih reward, dikasih apa sesuatu penghargaan untuk anaknya. Oh, anaknya bisa puasa sampai 12 jam, dikasih penghargaan. Jadi seperti tambah motivasi untuk dia, oh tahun depan saya mau puasa full jadinya. Iya. Jadinya seperti Baik. itu. Baik, Dok. Ya, ini kayaknya saya juga nih. Kalau misalnya untuk menurunkan berat badan nih, Dok. Mewakili saya nih, Dok. Pertanyaannya nih, bagaimana pengaruhnya kalau untuk puasa? Untuk penurunan berat badan ini, Dok. Puasa seperti tadi ada yang saya bilang, pada saat kita puasa lebih dari 8 jam, maka tubuh akan mengambil cadangan tenaga yang lain, yaitu cadangan dari lemak. Karena protein itu disimpan di otot, sedangkan lemak itu cadangan tenaga. Kalau misalnya gula itu cadangannya di glikogen, sedangkan kita puasa, jadi cadangan di hati udah nggak ada. Jadi mau nggak mau tubuh akan mencari cadangan yang lain, yaitu cadangannya di lemak. Otomatis kalau lemaknya diambil, maka tubuh, karena yang bikin badan tambah Besar berat itu karena lemak, tumpukan lemak. Karena kayak tadi, kalau misalnya kita makan banyak gula itu akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Glikogen disimpan dalam hati, lemaknya nggak dipakai karena cadangan gula aja kita masih banyak. Jadi lemaknya menumpuk, numpuknya lemak itu yang nanti menjadi kolesterol dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan puasa itu kita menggunakan cadangan tenaga yang lain, otomatis kita pakai cadangan tenaga yang lain, berat badan akan menurun. Tapi ya kayak tadi, ada juga beberapa orang yang puasa tetap naik aja karena buka puasanya makannya ini manis-manis ya, Dok. Nanti Es habis buah tarawih lanjut lagi sahurnya makannya juga yang luar biasa. Jadi sama juga sih sebenarnya. Oke, baik, Dok. Ya, sudah banyak sekali ya kita bahas pada saat ini. Jadi warga Halmahera Selatan jangan takut untuk berpuasa, karena yang sudah dijelaskan tadi oleh dokter spesialis penyakit dalam, puasa ini bukan salah satu Dok, bukan hanya untuk kewajiban bagi muslim, akan tetapi berpengaruh besar untuk kesehatan kita, baik untuk kesehatan kita. Jadi tetap berpuasa, yang sudah jelaskan tadi dokter, orang yang dengan penyakit ini, penyakit itu, terutama asam lambung, tetap bisa berpuasa asalkan diatur jam-jam sahurnya, jangan terlalu awal, kalau bisa di akhir, kemudian bukanya harus tepat waktu untuk buka puasanya. Baik warga Halmahera Selatan, demikian pada saat ini podcast Baku Tanya Senyum Sehat dengan dokter spesialis dengan tema puasa dan kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye.